Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وعزم وكرم على سيدنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد السادة وعلى آله وصحابته أنجم النيرة. أما بعده وبعد تحية فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده: Al-yawma nahsurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila an-nari wirda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratan mukarramin wal muhtaramin, segenap para sepuh, para tuan-tuan haji, dan segenap para dewan kepengurusan DKM Musalla As-Siddiqiyah, pimpinan majelis taklim wa nakhusu bizikri, kepada yang terhormat al-mukarram wal muhtaram akhina al-ustadz Haji Abdurrahman Saleh, segenap para panitia penyelenggara, para promotor dan provokator pengajian Ahad subuh yang dimotori oleh Al-Mukarram Bapak Saudara Yusuf ya. Ini provokator utamanya ya, karena kalau nggak diprovokatorin kagak datang-datang ya. Gitu akan semoga para penyelenggara kajian subuh, yang mana setiap acara subuh menemui tantangannya sendiri, perlu ada perangsang, makanya judulnya kopi subuh. Tapi kayaknya kopinya kagak kelihatan, subuhnya doang. Karena bapak jamaah, kalau ibu-ibu kalau nggak ditipu nggak kena. Ini sini, bukan saya. Jamaah ya, jamaah kopi subuh, jamaah kopi subuh. Segenap para sesepuh kita, para tuan haji, juga kita doakan calon-calon haji kita, semoga selalu dijaga kesehatannya lahir dan batin. Kita doakan mudah-mudahan sa'yahum masykurah wa zambahu maghfurah wa tijaratan lan taburah, dan juga mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur. Jadi terkhusus juga ada undangan khusus pagi hari ini, Bang Nas sama Bang Haji
Mana Bang Haji tadi saya lihat? Oh ini dia. Ini Komandan Nurul Iman. Ya, Komandan Nurul Iman beserta asistennya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Dijaga iman Islam kita, dikuatkan akidah kita, dan Allah Subhanahu wa taala tuntun syariat kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa minggu yang akan datang kita akan memasuki bulan haji, seluruh rangkaian manasik. Manasik itu artinya adalah ibadah seputar bulan Zulhijjah. Dan ini selalu kita ikrarkan, kita ucapkan pernyataan kita kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Satu pernyataan dari kita semua langsung ke hadapan Allah, sesungguhnya sholatku ini dan nusukku ini, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Termasuk disebut nusuk di situ. Nusuk yang dimaksud Bapak sekalian di dalam referensi kitab, bahwa nusuk itu dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi kita Muhammad SAW langsung menyatakan tegas dalam hadisnya, man sholla sholatana wa nasaka nusukana. Siapa orangnya yang dia sholatana, sholatnya sesuai tuntunan dan petunjuk aku, kata Nabi. Jadi kalau kita sholat nggak boleh sekarepe dewe. Apa artinya Pak? Semau kita. Nggak boleh, kita sholat harus berkiblat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang diajarin nama beliau aja. Bagaimana cara tahunya Ustaz? Lewat guru. Hanya orang tanpa berilmu fasaykhuhu syaiton, maka gurunya saya. Kalau nggak berguru, gurunya setan, namanya setan gepeng. Setan apa Pak? Setan gepeng, gurunya Kiai Google. Kiai apa? Kiai Google, ustadznya YouTubiah. Jadi ustadznya Google, kiainya Google, ustadznya Ustadz YouTube. Namanya Ustadz, udah pernah dipanggil belum Ustadz YouTube? Jadi kita sholat itu kata Nabi, maka mengikuti sholatku. Wa nasaka nusukan. Dan siapa orang yang bernusuk dengan cara nusukku, yang dimaksud dengan nusuk, maka di hadis yang berikutnya Nabi katakan, man lam yusolli sholatana walam yudohi. Siapa yang sholatnya tidak seperti sholatku dan tidak mau menyembelih kurban. Jadi nusuk yang dimaksud di atas tadi Nabi jelasin dalam hadis berikutnya. Kata beliau berikutnya, walam yudohi, yang tidak mau berkorban, maka falaisa minna, bukan termasuk golongan kami. In kana ghaniyan, kalau punya duit. Nah, udah ngomongin duit nih, gimana lanjut? Udah ngomongin duit pada melek semua matanya. Kalau berkemampuan, berkesempatan, berlebihan harta, dia tidak mau berkorban di bulan Zulhijjah, falaisa minna, maka orang itu bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Menegaskan, yaitu Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Jadi nyambung nih hadis sama ayat, nyambung, mesti begitu emang. Ya, mesti begitu, nggak kayak kita. Kadang-kadang bapak kita kemana anaknya, laki kemana bininya, emang dasar bini. Ya Bu, ibu ngapa melotot aja? Jadi mesti akur, mesti selaras, sefrekuensi.
mesti sefrekuensi. Ini lagi rame nih artis-artis. Ya, kalau berumah tangga yang didulukan frekuensi apa hati, suka radio saya kata. Frekuensi. Jadi kata Allah dalam ayatnya Al-Quran yang mulia, yauma nahsurul muttaqina ilar rahmani wafda. Di hari kiamat nanti, nahnu nahsuru, kami akan giring al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa dari golongan orang-orang dari hamba-hambaku, yaitu ilar rahmani wafda, menuju aku Tuhan yang maha penyayang, wafda, dengan berkendaraan. Jadi besok di hari kiamat, orang-orang yang bertakwa itu cirinya dia punya kendaraan. Orang-orang takwa cirinya punya kendaraan. Tapi di sono nggak ada BPKB, nggak ada STNK, nggak ada, kendaraan doang. Tapi kendaraan itu pribadi dimiliki oleh orang yang punya, dinaikin sama orang yang punya, ya, bisa diboncengin kalau diongkosin. Begitu nilai kendaraan. Sementara kata Allah Ta'ala, wa nasuqul mujrimina ilan nari wirda. Sementara orang-orang yang berdosa, yang banyak dosa meninggalkan perintah Allah, yang banyak dosa tidak mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia akan digiring ke neraka wirda dengan cara berjalan kaki. Jadi bedanya nanti kalau orang muttaqin, Allah siapkan, Allah kasih kendaraan dia, sementara orang-orang yang berdosa jalan kaki. Nah, permasalahannya kalau jalan kaki dari sini ke mana nih? Ini Rengas ya. Dari sini ke Ciputat masih mendingan kita ladenin dah. Betul ya? Nah, kalau jalan kaki di akhirat mau kemana, Bu? Bu, jalan ke akhirat mau kemana? Dia pelang listrik, pelangnya udah copot semua. Ya, pelang arah sono Kebayuran, sono Ciputat udah copot semua. Udah hancur-hancuran kiamat mah. Tapi terpaksa kita suruh jalan menuju Allah. Jalannya jalan kah? Ini bagaimana ini hitung-hitungannya? Padahal kata Sayyidina Ali, kiamat itu adalah bu'dis safar wa wahsyatat tariq, perjalanan yang jauhnya luar biasa. Dan cilakanya di jalan itu wa wahsyatat tariq, perjalanan yang tidak ada arah, tidak ada tentu arah. Wahsyatat tariq, wahsya itu adalah hutan belantara. Enggak ada orang ngetem di pertigaan, gojek, gober, kagak ada. Nggak bisa nanya kita, itu kiamat kejadiannya. Maka siapakah yang menghantar kita menuju Allah? Kendaraan kita. Nah, kalau berbicara kendaraan, inilah yang diterangkan oleh Nabi, azimu dohayakum, maka muliakanlah hewan kurbanmu, wa innaha ala sirati matoyakum, karena sesungguhnya dia nanti ketika engkau melintas siratul mustaqim, dia adalah sebagai kendaraanmu. Nabi bilang hewan kurban jadi hewan kurban jadi kendaraan. Bapak punya kendaraan nggak di sana sekarang, Pak? Ada ya, Pak? Apa kendaraannya? Yamaha, Honda ya, betul ya? Yamaha, Honda. Kalau di sono udah nggak ada lagi, pabriknya aja udah hancur, nggak ada lagi. Yang ada apa kendaraannya? Hewan kurban. Tapi kalau yang belum berkorban sampai mati kagak berkorban, sampai mati kagak, dia bisa cari alternatif ibadah yang lain. Itu kendaraan dia, sholat subuh berjamaah, kemudian zikir, baca Quran, puasa Senin Kemis, puasa Daud, bangun malam, itu kendaraan. Dan itu semua dikerjain sama jamaah Hasidikiyah. Yang benar. Dengar apa kagak? Tadi saya ngomong kan puasa Daud, Senin Kemis, khatam Quran, berjamaah,
Itu semua dikerjain ya sama jamaah Sidikiyah ya. Udah mulai meragukan jawabannya ya. Nah, ini orang yang dapat korban, dari mana dia dapat kendaraan Ustaz? Ya dari alternatif ibadah yang lain. Ya, kalau dia nggak beli kurban, maka dia nggak berkurban dari ibadah yang lain. Saya ketanya, kira-kira Bapak kira-kira lebih memilih beli hewan kurban apa ibadah yang lain, Pak? Pak, nggak ada yang jawab ya. Ya. Udah Ustaz, saya lebih cari yang lain. Nah, emang apa kagak kurban? Saya masih demen sama Ji Samsu. Ji Samsu sebungkus sehari berapa ribu? Berapa duit? 20.000. 21, 20.000 kalau di agen. Kalau 21 kan ngambil untung dia. Gitu ya. Ini kira-kira 20.000 kali sebulan. Kali berapa? Dan 600 berapa? Kali setahun berapa? 6,2. Gimana itu? Giliran korban kagak dulu dah. Samsu seminggu sehari bungkus gimana urusannya? Emang ente mau naik rokok besok? Mau naik rokok kali? Ya kendaraan apa? Anda kendaraannya apa? Menghadap Tuhanmu? 2, 3, 4 Ji Samsu. Ada kendaraan. Masya Allah. Maka mari kita merenung dan berpikir. Kata Nabi, Siratal Mustaqim itu dalam kitab tafsir surah Yasin disebutkan perjalanan kaki 500 tahun. 500. Maka kita logikakan begini, dari sini perjalanan ke Semarang, sebagaimana hijrahnya Nabi Mekah Madinah, itu beliau jalan kaki sampai ke Madinahnya 40 hari. Itu baru sampai Semarang. Dari Rengas jalan kaki itu baru 40 hari, masih kurang berapa itu 500 tahun. Maka serius Nabi bilang, kurbanmu adalah kendaraanmu. Saya perhatikan kayaknya orang Rengas mau agak ada yang susah sebenarnya. Cuman susah dibilangin aja udah. Sekarang rokok sehari Samsu sebungkus gimana susah? Agak susah itu. Betul nggak kira-kira? Cuma susah dibilangin doang. Ngaji mah tiap minggu. Bodoh, saya pagi-pagi ngomel dah. Dari semalam saya belum makan. Nah, itu kan. Insyaallah, ini perhatian kita. Itu kendaraan. Lalu begini. Sekarang ini saya coba jelasin ya. Bahwa sekarang ini banyak dalam berbicara seputar kurban yang menyatakan kurban mah karena dia sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu adalah perintah dari Nabi kita Muhammad SAW, yang nabinya itu adalah belajar melanjuti, yaitu bapak moyang kita semua, Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan adalah kakek moyang dari Nabi Muhammad yang jalur keturunannya Ismail. Kalau Nabi Isa, kaum Bani Israel itu nabinya namanya turunan Ishak. Ishak, bukan Iskak. Kalau Iskak kita, nah iya, ateng itu namanya. Ishak. Jangan Nabi Iskak, mana ada Nabi Iskak, temannya ateng dong. Nabi Ishak. Itu jalur Bani Israel. Kalau kita kaum Arab, dan Arab itu jalurnya Nabi Ismail, turunan. Dulu Nabi Ismail kan Nabi Ibrahim ceritanya begitu. Ya abati, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara, qala ya abati satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, ini peristiwa kurban ya, asalnya kurban. Sesungguhnya tadi malam Baba mimpi. Disuruh apa mimpinya nak? Disuruh motong eluh.
bagaimana pendapat lo? Yang ditanya anak orang rengas. Malam-malam Bapak ngimpi tong, ngimpi apa Pak? Gua potong, disuruh motong lu sama Allah. Apa jawabannya kira-kira aja? Karena kita ngomong bagaimana? Untung yang ditanya Ismail alaihissalam. Coba yang ditanya si Madun sama si Dul. Aduh, ya kan pasti jawabannya meleset. Kita kata silakan ayahanda ib'al matukmar, laksanakan aja perintah Tuhan Allah Ta'ala. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Semoga Allah menemukan kita semua orang-orang yang sabar memenuhi perintah Tuhan. Itu Ismail. Kira-kira kalau Yanto gimana ya? Saya Toto malam Bapak mimpi Tok. Mimpi apa Mbak? Kabar buruk apa kabar baik? Kayaknya buruk dah. Buruknya apa nih? Mimpi disuruh sama Allah Ta'ala, langsung Allah perintahin motong Yanto. Bagaimana pendapat Yanto? Kata Yanto, lu aja Pak yang tuaan. Bapaknya yang dipotong ya. Ini sebuah cuplikan. Terkadang kalau kita mau berkorban, ada aja tuh yang bikin-bikin ragu. Bini, ya bang pakai korban segala, ini emas belum diganti. Itu ya, bang lu belagu aja pakai sorban, motor mogok mulu. Ada aja nah itu gangguan. Itulah Nabi Allah Ibrahim ketika malam penyembelihan, beliau ragu. Namanya tarwiyah ya tarawwah. Makanya ada puasa tarwiyah, ada puasa Araf. Kenapa disebut tarwiyah? Karena Nabi Allah Ibrahim bimbang, ragu dia. Ini kira-kira benar perintah Allah apa jangan-jangan jebakan setan? Ini kira-kira lakinya udah megang duit 3,5 juta. Di sini berapa patungannya? 3,5 ya. Nah makanya saya kasih tahu Pak, Bapak aja yang saya kasih tahu. Kalau lagi megang duit jangan bini kasih tahu. Bini jangan sampai tahu. Pak, bini kita itu matanya hijau, nggak boleh ngelihat duit berderet dikit, nggak boleh. Bakal apaan nih? Itu nanyanya sambil dia ambil, bakal apaan nih? Udah ribet kan? Tapi kalau begitu urusannya berantem Bu. Nanya sambil diambil, bakal apaan nih? Ribet. Malam tarwiyah dia keder nih laki, gua setor sama Ustadz Adung. Apa kasih macan? Kasih macan. Udah macan gitu. Sama cantik. Bu, ibu kayaknya kesel sama saya deh. Bu, memang begitu kenyataannya. Kan Siti Hajar itu curiga. Ini mau kemana dia berdua nih? Ya, pakai bawa pisau segala. Mau kemana ini? Tuh begitu tuh. Bang, lu mau kemana bang? Kalau orang rengas mau ke musola, ngapain lu ke musola? Begitu. Dia tahu lakinya bawa dompet, betul kan? Kira-kira begitu tuh. Maka untuk mengembalikan keyakinan kepada Allah, fa'arafa. Lalu Nabi Ibrahim tanggal 9 dia baru paham kalau betul-betul itu perintah Allah. Makanya ada namanya puasa Arafat itu artinya ma'rifat, betul tahu kalau itu benar perintah Allah. Tanggal 10-nya kemudian baru hari penyembelih. Kita manusia akan begitu, bimbang, korban apa kagak, kagak apa korban apa kagak. Jangan Bapak Ustadz aja juga dibikin begitu. Kalau saya mah kagak ragu-ragu lagi, gua taruh aja duit udah. Jangan disimpan sini mulu, sini ntar pindahin di bawah, naik lagi ke atas, lama-lama kagak betah keluar ke duit. Jangan ragu, emang begitu Pak. Saya yakin nih, sekali lagi yakin saya ceramah kagak di mana-mana. Saya ngomong pasti orang kaya semua di sini, mampu semua namanya. Makanya inkana gonian, kalimat kalau dia sampai mampu tidak berkorban, bukan golonganku. Ini banyak nih Pak yang begini kasusnya, Pak. Yang tiap hari Samsu sebungkus ada, ya. Mil sebungkus ada, mil. Banyak. Berapa duit mil? 35. Hari pasbus, giliran korban kagak dulu dah.
Hitung tuh sehari sebungkus kali sebulan, sebulan kali setahun. Makanya hati-hati Pak. Orang merokok itu matinya dibakar. Serem amat ya. Kalau mati dibakar, ngerokok lagi. Itu masih masalah. Jadi inkarnat wanian kalau dia mampu. Nah, balik Pak, kendaraan yang dimaksud itu kendaraan, jangan ulama sekarang bilang begitu. Ada sebagian saya tentang itu. Saya tentang. Kenapa dia bilang kan namanya korban itu disebut sunnatu kifayah. Kalau ada satu pintu rumah udah ada yang berkorban, maka yang lain agak usah, udah dapat pahalanya. Dia kata begitu. Iya, kalau pahala dapat. Tapi pertanyaannya kalau kendaraan dapat nggak? Bawanya korban kambing satu, udah rumah yang lain jangan, bawa aja. Pertanyaannya motor satu, mau kambing satu, motor satu, ditaikin 7 orang, bagaimana kira-kira? 500 tahun loh, naik motor 500 tahun, kata. Motor satu yang naikin, kayak orang mau mudik. Mudik kan begitu, nggak apa-apa Ustaz, di belakang joknya saya tambahin kayu lucu. Kalau lu mau pulang ke Mojokerto, iya, nggak pulang ke akhirat pakai kayu, pakai apa? Kayu. Kan ada yang begitu ya. Ini akalnya orang, dasar orang mau banyak akalnya. Dibilang katanya sunatun kifayah, jadi nggak usah yang lain karena pahalanya udah dapat. Iya, pahala mah dapat. Tapi yang jadi masalah motor dapat nggak? Enggak. Karena enggaknya kencang amat. Mana dia orangnya? Nggak bisa Pak, nggak logika dong. Ini kendaraan satu ekor kambing, maka kata Syekh Ahmad Ibn Ruslan, wa anwahidin do'nun lahu haulul kamal, bahwa satu do'nun itu adalah kambing gembel, wedus gembel. Tahu kambing gembel? Yang gimana dah? Kayaknya di kandang belum ada tuh. Yang dagang jadi apa kagak itu? Lagi ya. Kambing apa? Kambing gembel itu anwahidin, buat satu orang, lahu haulu kamal, umurnya 1 tahun. Jadi kalau kambing gembel 1 tahun udah oke, boleh dikorban. Nah, berapa tahun umurnya? 1 tahun kambing gembel. Wa ma'zun fi salifil khawli dakhal. Sementara kambing Jawa tahu? Kambing bandot. Kambing apa? Bandot. Kawin mulu tuh dikata bandot kita. Bandot berubah. Kambing bandot biar bapak paham. Kalau kambing bandot adalah fil hauli dakhal. Umurnya harus jalan 3 tahun. Jalan ya. Jalan berapa? 3. Jalan, paham kan kalimat jalan 3 tahun ya? Anak lu umur berapa? Jalan 3 tahun. Berarti udah masuk 3 tahun. Kabakorin. Seperti sapi juga gitu. Sapi itu adalah salisil hauli dakhal. Dia umurnya mesti 3 tahun jalan. 3 tahun jalan ya Pak. Jadi jangan pas 2 tahun banget. 3 tahun mau jalan berapa kek? Dia berjalan sebulan gitu udah boleh. Jadi kambing buat anwahid, buat 1 orang. Itu yang maksudnya kata Ahmad bin Ruslan, Sohibul Jubat. Dia katakan itu kendaraan tuh. 1 orang 1, jalannya jauh, 1. Jalan 2 yuk, gemuk berdua bagaimana? Bininya ketinggalan jatuh. Oh, gitu ya? Tuh emang ada tuh bener-bener. Jadi mesti ngukur diri nih. Kalau mau korban, ukur diri, badan gua gemuk apa kurus, gitu kan ya? Kan jadi masalah tuh.
Kalau badan gemuk ya belinya yang gemuk, yang amlahun itu yang gemuk, yang berlemak. Jangan tersinggung Bu ya, saya ngomong lemak. Saya nggak ngomong gemuk, lemak. Ustadz saya gemuk nggak lemak. Kalau bilang gemuk dimarah. Ustadz kalau ngomong pedes, makanya saya kurangin pedesnya, lemak. Setuju Pak? Bapak jangan nyinggung gini. Pak gimana Pak? Saya gemuk apa kurus? Enggak, kamu lemak gitu. Dia nggak marah kalau dibilang lemak. Mesti ngukur diri, kalau badan kita gede, kurbannya cari yang. Karena saya pernah menemukan satu kasus, ada abang ojek online, penumpangnya gede, pecah Pak. Apanya yang pecah? Coba itu. Dor! Masya Allah, kegedean, mesennya Honda Beat. Apa? Barunya gede, naiknya Beat. Dibayangin aja kayaknya udah kacau itu. Baru kita bayangin, pecah Pak, jedor, pecah Pak, di depan mata saya. Masya Allah. Allah. Ini salah motornya. Kayaknya Cina, kayaknya Jepang yang salah. Saya salah ngerakit dia. Apa salah orangnya ya? Ya, bayangin tuh Pak. Jadi berkorban begitu. Cari yang gede untuk satu kendaraan. Sapi juga begitu. Umurnya masuk 3 tahun dan kabakarin ansabin. Yaitu sapi itu untuk sab'in tuh kafat cukup 7 aja. Kafat cukup 7 aja. Ini Allah Ta'ala perintahkan kurban sebagai kendaraan. Nabi menjelaskan itu sesuai dengan desain mobil. Maka saya kata mobil itu udah desain Allah itu, bukan manusia. Manusia hanya sebagai pelantara. Desainnya desain Allah. Mobil Avanza itu angkutan yang bisa diangkut oleh maksimal 7 orang. Makanya disebut ansab inkafat. 7 orang aja kalau sapi mah. Ya, karena sesuai Avanza Pak. Avanza itu depan 2, tengah 3, belakang 2, cocok kan? Tengah didesain 23 tuh tengah. Jangan lu gaya-gaya ngomong lagi rame-rame naik Avanza begini aja kakinya. Nggak boleh dikasih naik 3 dia jatahnya. Begitulah kendaraan. Kalau ditempuh jarak jauh 7 naik Avanza masih kuat nggak? Kuat dong, 7 kuat. Jajal 8 masuk. Yang masuk bom-bom lagi. Tahu bom-bom nggak? Wah, habis deh tuh Avanza ya. Nah itu udah desain dari Allah sebagai kendaraan. Masuk 7. Cuman kalau patungan, makanya saya bilang kalau ada orang kaya, lu jangan patungan Pak. Bagaimana? Kenapa Pak Ustadz? Kan selama Bapak di dunia itu berkendaraan, Bapak maunya sendiri aja. Sama supir 2 kan, nggak boleh ngikut yang lain. Enggak dong, mobil saya ntar ngapa-ngapa di jalanan, saya kagak betah kalau banyak orang. Maunya saya sendiri, wangi. Kan kalau berjamaah naik kendaraan berjamaah 7 nih, kita harus menerima dan sadar Pak resiko di dalamnya karena nyampur orang. Ada Pak Tugimin di samping kita, kan ada ya sapi 1 Tugimin kan ada. Tugimin itu biasanya kalau udah masuk ke mobil tuh nggak jauh-jauh udah megang presker dia. Gitu ya, megang presker, kepala gue puyeng banget dah. Nyender kan, iya. Ceritanya nih orang kaya nasibnya dia di bangku tengah, paling tengah. Di samping kanan tadi siapa? Udah pakai apa? Nyender kan, kepala gue puyeng banget dah. Kan dia nyender. Ada lagi tuh, masuk lagi. Siapa lah? Raswat ya. Raswat itu biasanya orang Jawa Barat tuh. Raswat masuk, dia mau begitu model buka pintu langsung gue. Kira-kira bagaimana Pak orang kaya? Di tengah Pak Haji kontrakannya banyak banget, patungan. Ketemu tuh sama Tugimin tadi.
Yang satu nyender pakai presket, yang satu baru masuk pintu aja udah gue. Kalau kita orang biasa patungan cuek, ada yang muntah di samping kita kasih plastik, bener nggak? Mana-mana kan kita siapin kantong ya, gitu ya. Iya, kita kalau bicara Ustaz ya, siapin kantong. Biasa itu si Tugimin, betul kan? Kalau kita nggak masalah Pak, mau yang muntah di dalam kantong, kita bisa betah-betah aja, malah enak. Ini habis makan apa? Dimuntahin semua, lah nasi uduk Poparida baru dimakan, udah keluar lagi. Kita cium biasa. Yang jadi masalah orang kaya bisa nggak begitu? Nah makanya kalau ada orang kaya nyumbang, Pak Ustadz, Haji saya pesan kalau orang kaya nyumbangnya 1 sapi buat 1 orang. Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Saya doain orang sini jadi Raffi Ahmad. Amin. Yang belum ada kan Sultan Rengas. Andara udah Bintaro, udah Rengas yang belum ada. Tapi kalau udah jadi Sultan, begitu cara kita bersedekah kurban, karena dia berkendaraan babak, mobilnya lain, mobil bapak, emak mobilnya lain, mobil emak, anak yang paling sulung, yang sulung lain mobilnya, kan begitu ya. Rapi mobilnya lain, Nagita mobilnya lain, Rapatar mobilnya lain, Cipung mobilnya lain. Ngapal ya? Saya boleh ngapal ini, saya kalau ngapalin artis kagak apa-apa. Saya kan buat modal ceramah. Lalu follower, ya kan? Follower ya. Kalau saya mah kagak buat ngapalin buat modal ceramah saya. Wajar dia atur-atur. Karena memang parkiran mobilnya, kendaraannya satu. Nah itu gambaran. Artinya Pak, bahwa kendaraan disesuaikan kebutuhan. Jadi kalau yang korban, maaf ya, jangan tersinggung lagi. Yang korban berlemak semua, naiknya Avanza gimana kira-kira? Baru masuk atu udah makan tempat. Wah gimana? Udah yang nyuruh di atas lah, gimana tuh di atas masuk angin 400 tahun. Maka gedein nilai korban kita. Makanya kalau saya tuh Pak, strukturnya grade A 4 juta, besok saya mau naikin 10 juta. Ya, 4, ini nggak bohong aja kalau ngomong juta-jutaan udah begitu dah. 4 juta, saya belanja 26,5 juta. Kira-kira gambarnya kalau udah rada gede kan? Itu Innova. Apa? Innova itu kan ada gedean ya. Jadi maksud saya yang lemak-lemak tuh masuk tuh Innova mah. Masuk kan? Yang lemak masuk. Kalau lemaknya asal ke Avanza bagaimana ntar? Itu nenek-nenek rodemah kegencet. Rodemah yang badan segini banget tuh. Jadi itu ngukur. Makanya saya ajarin begitu caranya. Ada 4 juta, ada 3.750.000, ada 3.500.000, ada 3.300.000, ada 3 juta, ada yang 2 juta, ada nggak? 2 juta, hati-hati nih ya, 2.500.000, 2.300.000, hati-hati saya kata nih. Jangan-jangan dia dulu beli namanya pedet. Apa pedet? Anak sapi. Nah anak-anak kagak boleh ditaikin. Yang ada anak-anak naik emaknya, betul kan? Masih bocah ditaikin, mejret. Makanya ukurannya itu masuk 3 tahun. Itu udah cocok untuk fisiknya bagus. Namanya balagho asudah. Jadi Nabi Ismail waktu didapatkan diperintahkan disembelih itu balagho asudah, dia udah bisa loncat-loncat, udah gagah. Kalau masih pit banget mah kagak boleh. Jadi balagho asudah. Nabi Ismail itu waktu disembelih juga loncat-loncat tuh, lari kenceng banget, berarti udah rada gedean. Nah cari yang begitu tuh, ya. Jadi lagi-lagi saya ingin kembalikan bahwa kita menyemangati, jangan mundur untuk
dalam rangka perintah korban, jangan didundurin pakai ngomong satu keluarga udah cukup, yang lain dapat pahala. Yang dia lain tenang-tenang aja ya kan, ganti HP, ganti motor, gitu kata babanya udah. Bukan itu motor babanya. Kita belum punya, karena itu pada prinsipnya Nabi mengajarkan wa inna likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu adalah tercatat dari niatnya. Kalau dia niat udah bener, in kana khairun fa khairan, in kana khairan fa khairun. Kalau niatnya udah bener maka pahalanya udah dapet. Makanya yang belum berkorban sekarang niat dulu. Niat tahun depan niat lagi, tahun depanan lagi niat lagi, makan tuh niat ya. In kana khairan fa khairun. Kalau dia niatnya baik, udah dicatat kebaikannya. Itu sederhananya, mudahnya umatnya Nabi besar Muhammad. Makanya sekarang tanamkan niat, tahun depan. Sekarang kagak, pokoknya kudu tahun depan. Itu namanya niat. Niatul mukmin khairun min amalih. Bahwa niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Artinya niatnya itu udah dikunci tuh, satu ketika besok akan diwujudkan. Yang sudah tingkatin, karena pada prinsipnya kata Allah Ta'ala dalam keterangan hadis Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sekaligus memberikan titipan harta, sekaligus juga ada yang dikeluarin. Semakin banyak hartanya, semakin banyak yang dikeluarin. Kalau sedang-sedang aja kayaknya pembantu cukup 2, bagian bersih-bersih sama bagian bagian bersih-bersih sama ngurusin anak kalau ada anaknya. Itu kalau kayaknya sedang. Kayaknya lebih naik lagi, nanti pembantunya udah 5. Lebih banyak lagi pembantu 12. Lebih kaya lagi ada 25. Saya dengar katanya Raffi Ahmad sama Atta Halilintar pembantunya 25. Jadi yang bukain pintu mobil lain, jadi kerjaannya sebulan buka tutup pintu mobil. Yang dorong garasi, dorong doang, tadi yang mundur, maju. Gimana, aman? Berarti pahalanya nambah ya. Silakan yang duduk di pojok pahalanya nambah. Iya, al-ajru ala qadri ta'am. Bahwa seorang mendapatkan pahala sesuai dengan kesusahan, sesuai dengan deritanya. Jadi semakin banyak ketimbang, semakin gede pahala. Makanya kalau ngaji sama saya jangan bengong aja, jangan dipikirin. Ya, alhamdulillah. Ini kira-kira kode apa bukan ya? Kode kali ini mah. Yang dari tadi ngeliat saya kayaknya julid banget, kayaknya dia ini. Dia kekesalan, dia sikut. Lu kualat namanya mau Ustaz. Julid sama Ustaz. Ngomong lama banget. Maksud hati nyakitin Ustaz. Kena sendiri. Enggak Bu, serius nih. Al-ajru ala qadri ta'ab. Orang itu pahalanya sesuai dengan deritanya. Semakin menderita maka semakin besar pahala. Mudah-mudahan 2 kali. Lebih gede. Sampai mana tadi saya ngomong ya? Pembantu. Serius nih Pak, saya kemarin baru baca kitab Mukhtarul Ahadis karya dari Syekh Ahmad Al-Hasimi. Di situ dijelaskan sesungguhnya Allah yang memberikan kekayaan, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman. Yang bikin kaya Allah, yang bikin melarat Allah, yang angkat Allah, yang jatuhin juga Allah. Sesungguhnya ketika Allah mengangkat derajat seseorang dengan kekayaan, maka dengan sendirinya Allah perintahkan kepadanya banyak pengeluaran.
Artinya banyak berbagi, semakin banyak membantu, semakin banyak. Karena gaji orang dari bekasnya rezeki sama orang. Itu ada yang pembantunya 25, yang dorong garasi, mundur, jadi sebulan dia digajinya cuma maju mundur doang. Ada yang bagian mandiin anak, ada yang nyiapin sepatu bapaknya mau berangkat, ada yang masukin baju, bukain baju, ada yang nyuapin aja. Kata itu yang orang kaya apa lumpuh ya, kalau disuapin ya. Jadi itu maksudnya semakin kita dikasih, ditingkatkan. Itu bukan semata-mata adalah bukan ujian Pak. Kalau kita royal, punya duit royal, maka duit itu, rezeki itu tidak akan berpindah kepada orang lain. Tapi kalau udah mulai makin kaya, makin pelit, kayak di kampung saya, makanya saya ogah, sekali-kali lagi ogah doain orang kaya. Tadinya lagi susah mulu, jamaah kagak pernah tinggal. Ya, kadang-kadang jamaah saking semangatnya sholat jam 11 udah azan. Saking semangatnya, innallaha, jam berapa nih? Jam 11. Ya dia kata, saking semangat itu lagi kagak punya duit Pak, lagi kagak sholat paling depan di belakang saya, itu jidatnya sampai kapalan, lagi belum punya duit. Mengapa lu ke musola mulu? Emang di rumah ngapain Ustaz? Beras habis, kopi angka, kagak punya, ya kan? Duit kagak gablok, mendingan gua ke musola. Tuh gara-gara susah ke musola mulu. Tapi saya kagak tahan juga hidup begini Ustaz, doain saya biar kaya. Ogah, saya kata gitu. Wah kok ogah? Mendingan begini aja, rajin ke masjid. Enggak Ustaz, saya udah kaya ke masjid juga. Ogah. Ogah. 2 hari datang lagi. Saya minta tolong dah Ustaz, doa Ustaz mustajab. Saya yakin Ustaz doanya sekali ngangkat aja gope Al-Fatihah 300 Ustaz ngangkat aja duit, maka saya yakin doain saya saat angkat tangan Ustaz. Ogah saya. Hari ketiga baru dia nyerah, saya juga nyerah, netes air matanya. Ini saya sakit Ustaz, ngapain denger listrik mulu, dia trauma mati dah gua. Akhirnya saya kasih doa, diamalin, gak taunya besok berubah, kaya mendadak. Lu jangan bilang tayal tuyul, bukan dari doa. Ternyata Pak, saya baru paham, bukan usaha yang bikin orang kaya, bukan kerja keras, bukan pinter yang bikin orang kaya. Ini kayaknya saya nyambung lagi ceramah ya. Udah kali ya? Hah? Bukan, ini terakhir aja Pak. Saya jadi ngeblank gara-gara insiden tadi Pak. Cepet, langsung ngeblank saya. Tadi saya bilang di rumah nih susunannya ceramah begini, nanti penutupannya lempengan ini, agak nutup-nutup ini. Jadi bukan kaya, bukan usaha keras, bukan pinter yang sebabkan kita kaya. Yang sebabkan kita kaya adalah ngepet. Apa? Uzon aja loh. Bukan. Berapa banyak orang yang kerja keras di Tanjung Priuk ngepel kapal. Bayangin tuh, kapal ngepel. Mandiin. Bener kan? Mandiin kapal ngepel pakai tambang sosot. Masya Allah. Belum ngangkat di stasiun peti kemas diangkat, bayangin tuh kayak apa tuh, kondor tuh pulang. Tapi nggak kaya bener kan? Berarti kerja keras bukan menyebabkan kaya. Pinter, berapa banyak orang pinter kagak kaya? Banyak orang pinter, kan ada istilahnya pinter bodoh lu. Bunyamin itu, pinter bodoh gitu kan. Pinter tapi bodoh, nggak bisa nyari duit. Jadi alhasil yang bikin kaya siapa? Tapi hati-hati, Allah kasih kekayaan ada catatan kalau lu royal,
Kalau nggak royal dicabut lagi kekayaan. Yang jadi masalah kalau kekayaan Allah cabut, dia akan pindahin tuh. Dia akan, ya ada orang kaya banget kampung kita, tahu-tahu jadi susah mendadak. Di pagarnya ditulis for sale, apa artinya? Jual semua tuh, terakhir bininya for sale. Habis tuh kayaknya. Ini masalahnya dia akan pindah Pak, akan pindah. Ayo nungguin ya. Dasar lo. Nungguin kan pindahnya. Jangan-jangan keduluan nih. Bagaimana cara mindahin? Dijelasin sama Allah Ta'ala, sama Nabi dalam hadisnya. Maka biasakan kaya hati. Kaya hati. Begini kalimatnya. Gue juga mau kalau kaya begitu, gue bikin, gue bangun masjid, gue bangun musola. Kalau kaya gue umrohin orang, anak yatim gue panggil 300, satu orang 300, prot. Kalau kaya gue, apa tadi? Kalau bener tuh kalau susah aja pengen sedekah bagaimana? Kaya kan gitu ya. Ini yang begini nanti bakalan dipindahin tuh, karena dia hatinya luas, hatinya kaya, dikasih. Jadi kita doain aja mudah-mudahan orang kaya pada pindah. Itu jahat amat loh. Ya yang pelit-pelit kita doain kan cuma gitu ya. Ada yang galak, kalau saya mah kagak galak-galak banget. Galak orang kaya pelit mati, kita doain umurnya pendek loh. Gawat juga tuh. Emang benar dalam hal ini kekayaannya nggak lama. Berapa banyak saya lihatnya perhatian orang kayanya cepat, miskinnya kaya cepet, susahnya cepet, naiknya cepet, jatuhnya juga cepet gara-gara pelit. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah kekayaan oleh Allah dan juga kaya hati, kaya ilmu, jadi manfaat semuanya. Amin ya Rabbal. Demikian Bapak jamaah Ibu sekalian, kiranya sudah cukup kajian kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala setelah sholat subuh berjamaah, menunggu menanti datangnya terbit matahari isyraq. Maka kita tetap berzikir, termasuk zikirnya adalah mengkaji kajian, termasuk duduk setelah sholat subuh berjamaah. Maka berikutnya kita akan mendapatkan daripada pahala hajan wa umrotan, tamatan, pahala orang haji dan pahala orang umroh. Jadi Bapak sekalian nanti kalau pulang ke rumah silakan minta dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Habis haji kemana? Haji ke Rengas, namanya Haji Rengas. Itu yang pahala akan kita dapat, mudah-mudahan sama nilainya dengan pahala Makkah dan Madinah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Wa qana ya karim ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimah min kulli birrin wa salamah min kulli ismin la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la aduwan illa khaziltah wa la faqran illa agnaitah wa la nisyanan illa zakartah wa la jahlan illa 'alamtah wala ilman illa nafa'ta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa anta radin anha wa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatihatil mu'azzamah wa sabil masani an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala 'alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa anta amilana ya maulana muamalataka li ahlil khair da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil amin amin. Demikian, terima kasih atas perhatian, maaf atas segala kesalahan. Hadani ya Allah wa iyyakum ajmain. Alakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.